Bab 004. Belum sempat Amira menjawab, tak lama sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Gokar, gue udah nyampe. Gue pulang dulu ya. Amira beringsut sambil membawa barang belanjaannya. Mira, kenapa? Lo belum jawab pertanyaan gue. Riko masih belum puas. Ia belum mendapatkan jawaban. Namun ia masih membantu Amira membawakan belanjaannya ke dalam mobil. Amira benar-benar tidak menjawab. Sampai Gokar yang ia pesan meninggalkan Riko yang masih penasaran. Maaf Rick, gue cuma nggak pengen ada yang tahu, kalau gue sekarang udah nikah. Sementara itu di lokasi, setelah break syuting. Laki-laki yang nampak sangat lelah itu tengah melangkah berjalan menuju ke mobilnya. Riz, abis ini kita jalan yuk. Airin tanpa ragu menggelayuti lengan Faris. Gadis tinggi semampai itu terlihat memasang senyum indah di wajahnya. Sementara itu walau Faris sedang merasa tidak nyaman saat ini oleh tingkah Airin, laki-laki itu masih berusaha untuk memasang senyum di wajahnya. Nggak bisa, abis ini gue mau langsung pulang. Faris melepaskan tangan cewek cantik itu dengan pelan agar ia tidak tersinggung. Kok pulang sih Riz? Kita seneng-seneng dulu ya. Ini udah kesekian kali loh, kamu nolak aku. Arin kembali menggelayuti Faris, ia benar-benar tidak menyerah. Tubuh langsing dan seksinya semakin menempel pada Faris. Rin, please gue mau pulang. Gue udah capek banget. Faris kembali melepaskan dirinya dari Airin kemudian mempercepat langkahnya. Menurutnya meladeni cewek semacam Airin hanya akan menghabiskan waktu saja. Riz, Airin masih memanggil Faris dengan suara manja. Langkahnya terhenti saat Faris sudah menutup pintu mobil. Airin mendengus kesal. Sudah berkali-kali ia berusaha mengajak Faris untuk pergi dengannya. Namun berkali-kali pula ia harus mendapatkan penolakan yang menyakitkan dari Faris. Di dalam mobil Faris terdiam. Dion, manajernya yang secara tidak langsung kini telah menjadi sahabatnya. Selama 6 tahun mereka bersama rupanya membuat Faris telah menyisipkan banyak cerita tentang hidupnya kepada Dion. Riz, gimana cewek yang dijodohin kakek sama lo? Dion akhirnya mencoba memecah keheningan sambil menyetir mobil. Sesuai yang kakek bilang, dia masih SMA. Lo nggak kesusahan ngadepin dia. Maksud gue biasalah kan anak SMA zaman sekarang. Dia orangnya masih kaku, polos banget. Wajar namanya juga masih baru, nanti lama-lama dia juga berani sama lo. Dion tersenyum penuh arti. Faris hanya menanggapi dengan senyum tipis. Ia semakin menyenderkan badannya di kursi mobil, memposisikan tubuh lelahnya agar terasa lebih nyaman. Sesampainya di apartemen, Faris dapat melihat dari celah pintu kamar Amira lampu terlihat masih menyala. Gadis itu belum tidur rupanya. Sorry ya lo nggak bisa tidur di sini lagi. Mobil lo bawa aja, ujar Faris pada Dion yang berdiri di belakangannya. Gak apa-apa, ya kali gue masih tidur di sini. Entar pengantin baru keganggu lagi. Dion menjawab santai dengan candaan. Ngomong-ngomong soal pengantin baru, Faris jadi penasaran seharusnya pengantin baru itu sekamar bukan. Ini mereka malah tidur pisah kamar. Tak lama kedua laki-laki itu pun berjalan menuju dapur. Riz, bini lo masak ya? Gue makan? Oke, lapar banget soalnya. Mata Dion berbinar menatap hidangan yang ada di depannya. Sepotong ayam goreng ia masukkan ke dalam mulut. Enak banget. Faris menatap makanan yang ada di atas meja dengan sorot penuh tanda tanya. Apa benar gadis itu yang memasak? Tunggu. Ia membuka kulkas dan benar-benar saja. Isi kulkas yang tadi cuma seadanya, kini telah penuh dengan berbagai macam sayuran dan kebutuhan masak yang lainnya. Ngomong-ngomong gadis itu dapat uang dari mana? Istri lo cantik juga bro. Bisikan Dion yang tiba-tiba di telinga Faris membuat laki-laki yang tengah terperangah menatap isi kulkas itu seketika menoleh. Mana? Itu. Pandangan Dion menunjuk ke arah Amira yang sedang mengambil air minum. Faris menutup pintu kulkas. Matanya bertemu dengan tatapan Amira yang juga terlihat sedang memasang senyum di wajahnya. Ini lo yang belanja? Tanya Faris. Amira mengangguk.
Terus yang masak lo juga. Amira mengangguk lagi. Lo belum tidur. Faris melihat jam di tangannya, hampir tengah malam. Belum, masih ngerjain tugas dari sekolah. Aku permisi dulu ya bang, mau balik ke kamar. Gadis itu berlalu dengan segelas air minum di tangannya. Faris hanya menjawab Amira dengan satu kata, Sementara itu mata Dion tak berkedip menatap Amira sampai gadis itu menutup pintu kamarnya. Ya ampun Riz, kakek lo nggak salah milihin jodoh. Cantik banget sumpah, kayak bidadari. Faris menautkan alisnya. Lebay lo. Gue serius, nih ya si Airin aja lawan main lo di film kalah sama dia. Bedanya badan bini lo lebih mungil, lebih imut, lebih muda juga. Kalau si Airin kan gede, tinggi. Faris duduk di kursi meja makan sambil mendengarkan ocehan-ocehan Dion tentang kekagumannya pada Amira. Gila kulitnya mulus banget nggak ada noda sama sekali. Kalau dia jadi artis mah nggak usah tebel-tebel pakai foundation. Dion masih bersemangat membahas kekagumannya pada Amira. Faris masih tidak menggubris, ia juga mencomot ayam goreng yang ada di atas piring. Enak, gumam Faris. Nih ya kalau gue jadi elo gue bakal betah banget men. Mulut Dion yang tersumpal ayam goreng itu rupanya masih bisa mengoceh. Dia itu masih SMA. Lah apa urusannya? Dia sekarang kan udah jadi bini lo. Otomatis dari ujung rambut sampai ujung kaki elo berhak atas dia seutuhnya. Ngerti? Dion berbicara sedikit ngegas. Seketika Faris terdiam dengan perkataan Dion. Memang apa yang bisa dia harapkan dari gadis yang hobinya hanya berkutat dengan buku saja. Gue pisah kamar sama dia. Hah? Wah gila lo. Punya bini cantik kok dianggurin. Lo bisa kecilin suara lo nggak? Nanti tuh anak denger. Mata Faris sudah hampir keluar menatap Dion. Lagian lo bikin emosi. Lo yang bikin emosi setan. Faris berteriak walaupun dengan suara kecil. Emang lo sedikit pun gak ada rasa tertarik gitu sama si Amira? Ya, gue taulah lo berdua dijodohin. Tapi ya kan manusiawi bro, cewek sama cowok tinggal berdua, apa lo nggak tegang? Gue udah sering ya ngadepin cewek-cewek cantik. Faris menjawab ketus. Itu kan cuma buat kebutuhan film. Gue itu kenal lo banget ya. Yang gue inget cuma sekali lo itu bener-bener deket sama cewek. Selebihnya cewek-cewek yang ngedeketin lo anggurin semua. Lo bisa diem nggak? Udah gue bilang dia masih sekolah. Faris berdecih. Dion menghentikan ucapannya. Namun mulutnya tak berhenti mengunyah. Emang kenapa kalau kita tinggal berdua? Gue juga nggak ada niatan buat ngapa-ngapin dia kan. Kenapa pikiran semua orang tentang gue sama aja? Nggak mama, nggak kakek, sekarang satu lagi nih. Gue sumpahin jatuh cinta lo sama Amira. Duh, terserah lo deh, sahut Faris santai. Mencintai gadis SMA. Bagaimana bisa? Gak percaya? Lo buktiin omongan gue. Gak lama lagi lo dan dia bakal. Dion benar-benar terdiam saat Faris tiba-tiba menyumpal mulutnya dengan ayam goreng. Diam kan lo, ujar Faris. Makanya jangan banyak omong. Kenapa? Gue udah diem kan, ujar Dion saat Faris masih melotot tajam ke arahnya. Tapi, lihat saja, Dion yakin tidak akan lama laki-laki di hadapannya ini jatuh cinta pada Amira. Bukan masalah semanya, yang jelas cinta itu tidak memandang usia. Sudah seminggu Amira tinggal di apartemen suaminya itu. Tidak banyak hal yang terjadi. Amira yang harus berangkat sekolah pagi dan pulang sore di mana Faris juga bangun ketika nyala sudah tidak ada di apartemen dan pulang ketika sudah tengah malam bahkan subuh, mengharuskan mereka tidak banyak bertemu dan berbicara. Ia tahu ini sulit. Jujur saja pernikahan ini benar-benar membingungkan baginya. Faris, laki-laki itu terlalu sibuk. Sedangkan dirinya adalah orang yang sulit membuka diri pada orang baru. Beberapa kali ia berpikir untuk menyapa bahkan mengobrol dari balik kamarnya saat ia tahu Faris pulang pada tengah malam. Namun hanya ketakutan yang ia rasakan dan itu bercampur dengan perasaan tidak enak yang juga ia simpan.
Hidup di tempat orang dengan hubungan yang tidak bisa dibilang dekat. Ia benar-benar berpikir untuk dirinya ke depan harus bagaimana. Sore itu Mama Faris datang ke apartemen. Dia membawa banyak belanjaan. 4 kantong penuh. Bahan makanan, sabun dan kebutuhan lainnya. Ini kamu yang belanja. Mama Adele membuka isi kulkas dengan bergantian menatap Amira. Iya Ma. Amira berdiri di belakang Mama Adele. Setelah selesai memeriksa kulkas, kemudian memutar tubuhnya, Mama Adele menatap Amira dan tersenyum. Ia lalu mendekati gadis itu. Tuh kan, Mama udah yakin selama ini. Kamu pasti bisa merawat Faris. Mengelus bahu Amira pelan. Amira tersenyum menanggapi. Sementara itu Mama Adele memandangi gadis itu penuh kagum. Untuknya Amira bukan gadis yang neko-neko. Padahal Mama udah belanja banyak, takut kalian gak ada apa-apa untuk persediaan. Ya udah belanjaan Mama kamu simpen aja. Untuk persediaan, kalian berdua untuk sementara ini gak usah belanja. Iya Ma, terima kasih banyak. Amira tersenyum lagi. Ia senang Mama benar-benar memperlihatkan keramahan padanya. Mama mau minum apa? Tawarnya kepada Mama Adele. Nggak usah biar nanti Mama bikin sendiri, kamu pasti capek kan pulang dari sekolah. Kalau gitu Amira mau beresin belanjaan yang Mama bawa. Gadis itu masih mencoba mencari kesibukan. Nanti aja, Mama mau ngobrol dulu sama kamu. Mama memegang pipi Amira, jari jempolnya mengelus halus. Amira tersenyum ia sedikit malu. Mama kemudian duduk di kursi meja makan, yang kemudian diikuti oleh Amira. Mereka pun duduk berhadapan. Kamu benar-benar anak yang mandiri. Kamu bisa masak, seperti yang Mami kamu bilang. Mama memandangi makanan yang baru dibukanya dari tudung saji. Senyum gadis itu kembali mengembang, ini sudah pujian kesekian yang diutarakan Mama padanya. Kamu pasti kesusahannya. Amira mengangkat kepalanya, mencoba mengerti maksud dari omongan Mama. Maafin kakek ya. Mama tahu kalian berdua sebenarnya belum siap. Mama Adele menghela nafas. Faris dan Amira, keduanya masih sangat muda untuk menikah sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi, seperti yang kakek bilang ini demi kebaikan bersama. Mama Adele kembali mengangkat tangannya untuk mengelus pipi Amira pelan. Amira Mama senang kamu menikah dengan Faris. Walaupun ini terlalu cepat, apalagi kamu masih sekolah. Mama terdiam sejenak, ia mengangkat tangannya membelai rambut ikal Amira. Kamu tahu kan ceritanya, dulu kakek kamu sama kakeknya Faris itu sahabat yang sangat dekat. Amira tidak lagi menjawab, karena sejujurnya menikah dengan Faris masih belum bisa ia terima. Beberapa saat kemudian, ia hanya memperhatikan. Mendengarkan apapun yang diucapkan Mama. Tentang usaha Mama yang berusaha mengambil hati Faris kembali. Hubungan mereka renggang akibat perceraiannya dengan sang suami. Kini Mama mulai mengakrabkan diri lagi dengan Faris. Setelah sekian lama ia baru memberanikan diri untuk mendekati Faris. Gadis itu lebih banyak diam menanggapi dengan senyuman. Sepertinya ia tahu Mama hanya butuh didengarkan. Kamu jaga Faris ya. Nanti malam Mama akan berangkat kembali ke luar negeri bersama Dedi Yoshua. Mama membelai lembut kepala Amira. Wajahnya terlihat sedih. Amira mengangguk. Gadis itu masih memegang tangan Mama, sepertinya Mama juga sangat terluka dengan semua ini. Malam harinya, sekitar pukul 9. Agaknya Faris pulang cepat malam itu. Mereka berdua baru saja menyelesaikan makan malam berdua. Lo belanja lagi hari ini? Tanya Reynat yang membuka isi kulkas. Enggak, terus kok ini? Faris memperhatikan isi kulkas yang semakin penuh. Mama yang beliin. Tadi Mama kesini. Faris mangut. Raut wajahnya langsung berubah. Tadi Mama ngomong apa aja? Mama titip salam. Malam ini Mama dan Dedi akan berangkat kembali ke luar negeri. Faris terdiam mendengar perkataan itu. Ia merasa tidak ingin membahas hal tersebut. Hubungan antara Mama Adele dan suaminya, ia tidak ingin mendengar hal itu. Tapi sepertinya Amira dapat menangkap perubahan raut wajah Faris. Rupanya suaminya itu belum bisa melupakan masa lalu.
Sepertinya ia masih merasakan rasa sakit akibat ditinggalkan mamanya yang lebih memilih untuk ikut sang suami tinggal di luar negeri. Beberapa saat kemudian, Faris yang tengah melangkah menuju dapur untuk mengambil air, berpapasan dengan Amira yang tengah membawa keranjang pakaian kotor. "Abis ngapain?" tanyanya dengan segelas air minum di tangan. "Abis cuci baju di mesin cuci. Abang ada pakaian kotor. Mau sekalian aku cuciin?" "Oh, ada." Faris mengangguk. Ia kemudian berjalan cepat dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Sementara itu Amira menunggu di belakang. Ia menggigit bibirnya. Tidaknya menyangka basa-basinya ditanggapi serius oleh Faris. Ya ampun, padahal tadinya dia cuma berbasa-basi saja. Kira-kira banyak nggak ya? Tak berapa lama Faris pun keluar dari kamar. Ia hanya membawa satu setel jaket. Tangan Amira menerima jaket tersebut dengan heran. Tapi rasanya ia tidak perlu terlalu penasaran tentang kenapa laki-laki itu hanya memberikan satu pakaian kotor padanya. Tanpa bertanya ia akhirnya berlalu kembali ke tempat mesin cuci. Faris memejamkan matanya, kenapa ia terlihat sangat bodoh hanya menyerahkan satu setel jaket pada Amira. Entah apa nanti yang akan dipikirkan gadis itu terhadapnya. Keadaan ini benar-benar membuat ia bingung. Harus bagaimana dia menghadapi gadis ini untuk seterusnya. Ternyata menikah dengan gadis belia tidak semudah yang ia pikirkan. Kala itu ketika pulang sekolah. "Mira, ikut yuk." Tia mulai merengek lagi tentang ajakannya pergi ke meet and greet Faris. "Malas, serius mending gue pulang. Tidur, belajar, nonton TV." Amira menjelaskan alasan ketidaktertarikannya. "Aduh Mira, hidup itu nggak usah terlalu serius. Seneng-seneng kayak sesekali. Emang lo nggak penasaran sama muka gantengnya Faris?" Suci mulai histeris dengan ucapannya sendiri. "Nggak tuh." Amira mengangkat bahu tidak tertarik. "Awas lo ya kalau ketemu pasti lo histeris dan langsung minta foto." Tia terlihat mengancam. "Nggak juga." Amira menjawab dengan santainya. "Lo kayak pernah ketemu dia aja." Tia menyenggol bahu Amira. "Emang?" Kembali menjawab dengan santainya. "Di mana? Lo pasti ngehalu juga kan kayak nih anak." Suci menoyor kepala Tia. "Duh lo main toyor-toyor aja pala gue." Tia memegang kepalanya kesal. "Duh Mira please ya ikut, entar gue bayarin gokar sama makan." Suci kembali memohon. "Iya Mira, lo nolak mulu kalau diajak pergi." Tia menyahuti. Tak berapa lama Riko nongol di antara mereka. "Duh nih anak, di mana ada lo pasti dia ngintil deh Mira." Tia terlihat kesal. "Ye emang napa? Amira aja nggak masalah." Riko menanggapi Tia tidak kalah sinisnya. "Kita hari ini mau pergi ke meet and greet-nya Faris. Lo nggak usah ikut." Sewot Suci kepada Riko. Amira sudah tidak peduli dengan kegaduhan kedua temannya dan Riko. Terserah mereka mau apa, mau ribut, mau berantem terserah Amira tidak peduli. Ia benar-benar malas dan merasa bodoh amat saat itu. Ia hanya memikirkan tentang tidur siang yang nyaman di atas kasur. "Mira? Mira, gocarnya udah nyampe. Cepet-cepet naik awas lo nolak." Tia langsung menarik Amira memaksa gadis itu masuk ke dalam mobil sementara itu Suci mendorong tubuhnya dari belakang. Amira pasrah. Sementara itu Riko menatap kesal gokar yang pergi melewati dirinya. Sedari turun dari gokar tadi, Tia tidak melepaskan pegangan tangannya dari Amira. Tentu saja temannya itu tidak ia ingin ia tiba-tiba kabur entah kemana. Padahal siapa juga kan yang mau kabur kalau sudah ada di tempat ini. Di gendung itu di sepanjang koridor terlihat sangat berharisma laki-laki di foto tersebut. Dengan mata yang tajam dan hidungnya yang mancung serta rahang yang tegas. Wajah yang membuat para wanita menjerit kala melihatnya. Suami Amira itu terlihat sangat-sangat tampan. Amira yang tadinya menolak, mendadak terpaku dengan pemandangan yang ada di depannya. Faris yang biasanya terlihat dingin rupanya dapat meladeni para fansnya dengan sangat ramah. "Ih ya ampun Mira, sumpah ganteng banget. Pegangin gue oi, pegangin." Tia mulai sok-sokan mau pingsan. "Gila calon imam gue,
sangat karismatik. Suci tidak kalah histerisnya. Amira bergidik mendengar ocehan kedua sahabatnya itu, membuat ia serasa ingin muntah saja saat. Kita ke sana. Tia berlari melewati Amira dan Tia. Duh, tungguin gue ya. Suci mengejar Tia yang sudah lebih dulu berlari meninggalkan mereka berdua. Kedua teman Amira sudah menghambur, meninggalkan dirinya sendiri di dekat pintu masuk. Mira, Amira. Amira celinguk mencari sumber suara. Hai. Amira mendadak kaget, jantungnya serasa mau copot saat itu karena tiba-tiba saja Dion muncul di depannya.